Risalah Al-Hikam di Al-Hikam ini. Marilah kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau, kepada ruh daripada Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini rohanian kita menyambung kepada rohanian beliau, hingga kita mendapatkan futuhul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemarin kita melanjutkan pada sampai halaman 6 di baris paling akhir paling bawah dalam hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Abdi, atti'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yasluhuka." Artinya sebelah halaman 7. Artinya, hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, atau jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat keperluanmu. Artinya di sini dalam hadis qudsi ini kita itu hanya fokus disuruh berbuat taat apa yang diperintah Allah, tetapi janganlah sekali-kali kita mau mengatur kehendak kita kepada Allah dengan apa untuk kemaslahatan hidup kita. Allah Ta'ala sudah maha mengaturnya, kita jangan hendak memprotes-protes apa yang sudah dikehendaki Allah. Dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya demikian, mengapakah orang-orang mengagungkan orang yang kaya, pemboros dan menghina ahli-ahli ibadah, dan mengikuti tuntunan Quran hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Artinya di sini, di dalam hadis qudsi ini, kenapa banyak orang mengagung-agungkan orang kaya, yang mana orang kaya tersebut pemboros dan menghina ahli ibadah? Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man tawadda'a li ghaniyin li ghina'ihi dhahabat sulusatihi." Bayangkan, barang siapa yang merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaannya, itu akan hilang sepertiga agamanya. A'udzubillahi min dzalik. Kenapa orang kayanya yang pemboros di sini disebutkan? Mana lagi teman-teman? Dan juga apa? Suka menghina-hina ahli ibadah. Orang ahli ibadah dihina-hinakannya, dia berpoya-poya dengan kekayaannya. Itu yang dia cintai dan dia tunduk kepada orang tersebut. Maka orang tersebut hilang derajat keagamaannya sepertiga. Zahabat sulusati, hilang sepertiga agamanya. Jadi bayangkan di situ ada satu buah roti dipotong 4, 3 potong hilang, sisa 1 potong saja. Itulah hak agama bagi dia. Bayangkan. Karena dia tunduk, karena ingin mengincar kekayaan daripada orang tersebut, cari muka kepada orang kaya tersebut. Orang kaya yang pemboros dan suka mencela-cela ahli ibadah di sini disebutkan. Mengapakah orang-orang mengagungkan orang-orang kaya, pemboros dan menghina ahli ibadah dan mengikuti tuntunan Quran hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka? Dia alim, dia ngerti ilmu, dia paham Al-Quran, tetapi hanya ayatnya itu dicomot-comot saja, diambil-ambil yang enteng-enteng saja. Dia hanya memakai ayat-ayat yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, ayat-ayat yang keras terhadap keinginan nafsunya dia tidak pakai. Ini orang munafik. Misalkan ada ayat-ayat yang mengharamkan tentang riba,
sedangkan dia adalah seorang rentenir. Dia tidak mau memakai ayat-ayat tentang riba tersebut. Dia cari-cari cara bagaimana menghalalkan segala cara walaupun dia seorang rentenir misalnya. Itu orang-orang yang munafik. Kemudian apa yang sudah disebutkan? Sedang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan, diabaikan. Ayat-ayat yang tidak sesuai, ayat-ayat yang menghantam kepada dia, malah dia abaikan, dia tidak hiraukan, dia anggap itu bukan firman Allah. Ini orang yang sudah luar biasa kemunafikannya, bahkan bisa jatuh kepada kekafiran. Kemudian tadi disebutkan sambungannya, padahal yang demikian itu berarti mempercayai sebahagian kitab Allah dan mengabaikan atau kafir kepada sebahagian isi kitab Allah. Jadi orang-orang yang tersebut dia sebahagian aja, separuh aja percaya kepada firman Allah, separuhnya tidak percaya. Karena dia hanya lebih condong kepada ayat-ayat yang mendukung hawa nafsunya ketimbang ayat-ayat yang menghantam apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Tidak dia yakini seluruh ke-30 juz isi kandungan Al-Quran tersebut. Misalkan tabiat orang tersebut kesehariannya memang bersifat sombong, angkuh, congkak. Ketika dia membaca ayat yang berkaitan dengan kesombongan, dia abaikan, tidak dia hiraukan. Nah, ini orang ini bisa jatuh pada lembah kekafiran, kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Mereka berusaha untuk mencapai apa-apa yang dapat dicapai tanpa usaha, yaitu bahagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu dan rezeki yang menjadi bahagiannya. Tetapi tidak berusaha untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha, yaitu pahala-pahala yang besar dan amal-amal ibadah dan dagangan yang tidak akan rusak. Mereka orang-orang yang tertipu ini, di sini disebutkan orang-orang yang tertipu di sini, yaitu mereka itu berusaha untuk mencapai apa-apa yang dapat dicapai tanpa usaha. Maksudnya apa? Yaitu bahagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu, ketentuan yang sudah ditentukan dan rezeki yang menjadi bahagiannya. Tetapi tidak berusaha untuk mencapai apa yang tidak dicapai. Maksudnya dia lebih fokus kepada usaha duniawiyah, rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lalai kepada usaha yang harus dicapai, yakni dengan ibadah. Tanpa beribadah kita tidak akan mendapatkan pahala, yaitu pahala-pahala yang besar dan amal-amal ibadah. Dan dagangan yang tidak akan rusak, maksudnya dagangan akhirat. Makanya disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Dunia ini adalah sarana untuk mencapai kesuksesan akhirat. Hidup di dunia ini, jangan sampai kita itu lepas daripada beribadah, karena ibadah ini adalah sebab musababnya kita meraih pahala, dan pahala tadilah sebab musabab kita mendapatkan rahmat. Itulah dagangan yang tidak merusak. Maksudnya amal ibadah kita kelak bekal kita ke negeri akhirat. Kalau dagangan dunia, ya beras bisa busuk, semuanya cikal bakal bisa rusak. Tapi kalau dagangannya tidak akan rusak, yakni pahala kita, ibadah kita untuk untuk bekal kelak nanti ke negeri akhirat. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba kita lihat teksnya. Oh, ada sebelah. Bagi yang ada buku tulis. Cek 1 2. Halo Roman, ya. 1 2. Disebutkan di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya.
Wama permanen. Wama khalaqtul jinna wal insa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya wama, mak di sini mak nafiyah ya. Tidaklah kuciptakan, wama tidaklah, tidaklah, dan tidaklah khalaqtu aku ciptakan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia gunanya apa Allah menciptakan bangsa jin dan manusia? Illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita terkena khitab selaku bangsa manusia, selaku insan, kita dikhitab oleh Allah, diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ya'budun ini adalah fi'il mudhari', maknanya tufidud dawam, terus menerus selaku hamba Allah, selaku ciptaan Allah dari jenis ins, jenis manusia, kita harus selalu ya'budun, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ibadah, kalau mengandalkan ibadah zahir saja, ibadah yang zahir saja, manalah bisa kita. Bagaimana kalau dalam 24 jam kita selalu di atas sajadah, misalnya membaca Al-Quran, membaca sholawat, atau bertasbih, berzikir, tanpa berusaha berikhtiar, itu juga salah. Jadi ibadah liya'budun di sini ada terbagi dua, dan tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Yakni di sini ibadahnya apa? Ada ibadah terbagi dua. Ada ibadah zahir dan juga ibadah batin. Ibadah zahir satu, kemudian ibadah batin dua. Selaku manusia, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, baik secara zahirnya maupun secara batinnya. Secara zahir, banyak ibadah zahir kita, bersedekah, senyum, kemudian sholat yang disunnahkan, bersalawat, berzikir, ibadah zahir. Tetapi jangan lupa diiringi pula dengan ibadah batin, seperti tafakkur. Karena ya'budun di sini ada sebagian yang menafsirkan, para penafsir mengatakan di antaranya ya'budun ini maksudnya adalah liya'rifun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia terkecuali untuk mengenalku. Bukan beribadah lagi artinya, tetapi menurut ahli tafsir untuk mengenal Allah, untuk ma'rifat kepada Allah. Allah menciptakan kita selaku manusia, diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk mengenal Allah. Liya'budun ini artinya adalah liya'rifun, untuk mengenal Allah. Cek satu. Pakai itu aja ya. Udah enak banget.
Jadi liya'budun, untuk beribadah kepada Allah kita selaku manusia. Ibadah di sini ada jalannya dua. Pertama secara zahir, kedua secara batin. Ibadah secara zahir, misalkan contohnya dalam ibadah zahir, contohnya seperti bersolawat, banyak bersolawat, ya kan? Salawat atau juga banyak membaca wirid seperti membaca wiridul lati, ratibul haddad dan sebagainya, bersedekah, puasa sunnah dan lain sebagainya, banyak ibadah zahir. Tetapi jangan pula kita melalaikan liya'budun ini dengan ibadah batin kita. Di antaranya seperti tafakkur, bersering-sering bertafakur, merenungi tentang kebesaran Allah. Karena ya'budun ini sekali lagi ini adalah merupakan bentuk fi'il mudhari yang artinya tufidud dawam, senantiasa. Selaku bangsa manusia, kita dikhitab, disuruh, diberikan janji oleh Allah, aku tidak akan menciptakan engkau wahai manusia terkecuali selalu beribadah kepadaku secara terus menerus, tidak ada putusnya. Ini makna liya'budun. Karena kalimatnya fi'il mudhari senantiasa terus menerus. Artinya kita tidak bisa mengandalkan zahir saja. Karena kalau kita mengandalkan zahir saja, jasmania kita bisa merasa payah, merasa capek. Jaka bahasa Banjar merasa uyuh. Ada awal mengandalkan zahir semata. Harus diiringi dengan ibadah batiniyah. Karena tafsir daripada liya'budun adalah liya'arifun, untuk makrifat, untuk mengenal Allah. Allah mencipta kita gunanya untuk mengenal Allah. Oleh karena itulah awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Nah, jadi di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan bangsa jin dan manusia gunanya untuk selalu beribadah kepadaku, liya'rifun, untuk mengenal kepadaku. Coba kita perhatikan para santri ya, kalimat ins di sini tidak sama dengan kalimat al-insan. Al-insan berbeda dengan al-insan. Kalau al-insan ada alif dan nun, ada ini ada ini suatu renungan bagi kita. Bukan kalimatnya bukan begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insana wal insa saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, bukan wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kenapa kalimatnya ins bukan insan? Karena insan ini maknanya nasiya yansa, lupa atau lalai. Sementara ins ini maknanya adalah jinak. Jadi manusia yang jinak kepada Allah lah yang dimaksud agar selalu beribadah kepada Allah. Bagaimana kita menjinakkan diri kepada Allah? Yakni dengan mengenalnya. Dengan sebab mengenalnya, akhirnya kita bisa mendekat diri kepadanya. Itulah golongan orang-orang yang muqarrabin. Inilah yang disebut di ayat yang lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya hambaku tentang aku kepadamu hai Muhammad, jawablah fa inni qarib, aku adalah orang yang dekat. Untuk mendekatkan diri kita selaku ins bukan insan, ins, untuk menjadi makhluk yang jinak kepada Allah, manusia yang jinak kepada Allah dengan cara beribadah, dengan cara bermakrifat, maka di antara ibadah batin adalah tafakkur. Karena tafakkur sa'atan, bertafakkur, memikirkan kebesaran Allah saat saja, khairun min ibadati sanatin, lebih baik daripada ibadah sunnah selama 1 tahun. Bayangkan. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, alladzina yadhkuruna Allah
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, tidak ada putus-putusnya berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka waktu berdiri, duduk dan berbaring selalu tidak lepas zikir kepada Allah. Siapa mereka tersebut? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu mereka yang senantiasa berpikir tentang kebesaran Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa bertafakur memikirkan kebesaran Allah tentang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka merenungi semua kejadian-kejadian yang luar biasa di alam semesta ini adalah menunjukkan dalil bukti kuasanya Tuhannya yang bernama Allah. Oleh karena mereka sudah merenungi, mentafakuri, memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta isinya, lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, apapun yang Kau cipta tidak ada yang batila, tidak ada yang sia-sia. Kenapa alam semesta ini Allah cipta tidak sia-sia? Karena menjadi sarana zikir kepada Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lepaskanlah kami dari azab neraka. Jadi di antara liya'budun, di antara ibadah itu secara zahir dan batin, karena makna liya'budun ini adalah liya'rifun, untuk mengenal Allah. Caranya juga bukan hanya sekedar ibadah zahir, juga kita ikut sertakan ibadah batin, di antaranya adalah tafakkur, berpikir, merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebutkan ayat yang tadi, allazina yazkuruna Allah. Lebih baik ditulis teksnya ya. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang senantiasa berzikiruna Allah, berzikir kepada Allah. Yadhkuruna ini juga fi'il mudhari', senantiasa selalu setiap detik berzikir kepada Allah, tidak pernah lepas zikir kepada Allah. Berarti yadhkuruna ini kita bisa simpulkan, kita bisa artikan zikirnya bukan cuma sekedar zikir lisan, juga disertai dengan zikir qalbi, zikir ruh, bahkan juga masuk juga zikir sir, bukan hanya zikir qalbi. Alladzina yazkuruna Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Berarti zikir di sini zikir zahir dan zikir batin. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman. Arti qiyaman ini berdiri. Waktu dia berdiri. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah, qiyaman, waktu berdiri. Hamba Allah yang insa ini, manusia yang jinak kepada Allah ini, dia selalu berzikir kepada Allah baik di waktu berdiri, kapanpun dia berdiri selalu ingat kepada Allah. Waktu di jalanan enggak, waktu di toko enggak, waktu di lapangan enggak, atau dimanapun, berdirinya dia senantiasa disertai dengan zikir kepada Allah. Apakah zikir lisan? Tidak. Mestinya dia disini dengan zikir batin, zikir qalbi, zikir hati.
Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, dan waktu mereka berduduk, wa qu'udan, dan duduk, berdiri dan duduk. Selalu berzikir juga kepada Allah. Dia baik berdiri, duduk, tidak melepas dari zikir kepada Allah. Ingat bahwasanya Tuhannya lah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadirun, yang bersifat kuasa, menguasakan aku bisa bergerak, baik aku bisa berdiri maupun berduduk. Dia Sang Maha Kuasa yang menguasakan aku yang lemah ini. Nah, itu zikirnya. Wa ala junubihim, dan di saat mereka berbaring. Dan di saat berbaring. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Zikirnya diantaranya dia mengingat bahwa Sang Kuasalah, Zat yang Maha Kuasalah, Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkanku. Karena tidaklah mungkin aku bisa bergerak tanpa digerakkanmu, wahai Zat yang Maha Kuasa. Itu zikirnya. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak akan bisa bergerak sedikit pun kecuali atas izin Allah yang Maha Kuasa. Bergoyangnya daun, berhembusnya angin, semuanya itu menandakan zikir kepada Allah. Kita mengingat ada yang Maha mengaturnya, yang Maha Kuasa mengaturnya. Termasuk gerak tubuh kita itu juga atas izin Allah, kuasa Allah, dan itulah zikirnya. Setelah mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah Sang Maha Kuasa, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka memikirkan kebesaran Allah pada dirinya sendiri, fi nafsihi, pada dirinya sendiri, kemudian mereka memikirkan yang di luar dirinya, yakni langit dan bumi, alam semesta. Apa semuanya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa bertafakur, berpikir, merenungkan tentang kebesaran Allah. Wa yatafakkaruna, mereka berpikir tentang kebesaran Allah fi khalqis samawati wal ardh, pada menciptakan langit dan bumi, pada penciptaan langit dan bumi. Nah, ini insa tadi, manusia yang jinak kepada Allah. Bukan insan, tetapi insa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia berpikir tentang kebesaran Allah pada penciptaan langit dan bumi. Dia memikirkan begitu agungnya Allah, begitu kuasanya Allah menciptakan langit yang luas, berdiri tegak tanpa tiang. Dia memikirkan kebesaran Allah, begitu luar biasanya Allah menciptakan matahari yang begitu terang benderang. Wal ardh, dan dia memikirkan bagaimana kuasanya Allah menciptakan hamparan dunia bumi ini yang penuh dengan kekayaan di daratan maupun yang ada di laut. Semuanya itu adalah kebesaran Tuhanku yang bernama Allah. Itulah yang ada di dalam pikiran insan tadi, manusia yang jinak, yang selalu beribadah kepada Allah dengan cara mengenal Allah, dengan cara beribadah kepada Allah secara zahir maupun secara batin, karena tujuannya adalah liya'rifun, mengenal Allah. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh, lalu dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila
Wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apapun yang Kau cipta, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apapun yang Kau cipta tidak ada yang batila, tidak ada yang sia-sia. Bagaimana dalam pandangannya bisa sia-sia alam semesta? Karena apapun yang dia pandang menjadi sarana zikir kepada Allah. Inilah perkataannya Insa tadi, manusia yang cinta kepada Allah. Di dalam batinnya ini zikirnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apapun yang Kau cipta ini tidak ada yang sia-sia. Sekalipun kepada seekor nyamuk pun pandangannya tidak sia-sia. Bahwa satu ekor nyamuk ini adalah dalil bukti kuasanya Allah. Luar biasa orang-orang yang insa di sini, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Apapun yang dia lihat tidak akan menjadi batil, tidak ada sia-sia. Bagaimana bisa sia-sia? Karena seluruh alam semesta ini adalah sarana zikir baginya. Oleh karena dia sudah tahu bahwasanya seluruh alam semesta yang Allah ciptakan ini tidak ada yang sia-sia, maka dia memuji Tuhannya, mentakdiskan Tuhannya dengan kalimat Subhanaka, maha suci Engkau. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka lepaskanlah kami daripada azab neraka. Berarti buah daripada bertafakur dan berzikir adalah terlepas daripada azab neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dengan berkah inna kita dilepaskan oleh Allah daripada azab neraka, dengan berkah kita bertafakur kebesaran Allah, dengan berkah kita berzikir zahir dan batin. Semoga Allah bukakan kepada kita futuhal arifin hingga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, terkumpul dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan umur mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan berkumpul dengan Fatimah Az-Zahra kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada apa yang kita kaji ini menjadi penuntun dalam hidup kita, menjadi nur di dalam hidup kita, hingga kita mendapatkan petunjuk daripada ilmunya Allah, mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jam sudah 11:30. Jadi tadi di sini kita sedikit baca lagi. Ibrahim Al-Khawas berkata, la tatakallam ma kufila wa la tudayyi' mastakfala. Artinya jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dicukupi, dan jangan menyanyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan atau ditugaskan kepadamu. Oleh sebab itu maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti buta hatinya karena sangat bodohnya. Betapa bodohnya orang yang sudah tahu jaminan Allah tetapi dia masih bersikeras untuk mencapai dan mengabaikan tugas yang sudah dipastikan, yakni beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan naungan di yaumil qiyamah dengan berkah kita mengikuti jejak langkah para ulama-ulama terdahulu yang mana sanad mereka bersambung kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatil uzma daripada baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit ada pengumuman, insyaallah hari Selasa ya. Hari Selasa insyaallah kami dalam saya ada Bapak Haji Muhammad Edi Priyono ada perjalanan ke Banjarmasin. Insyaallah ada perjalanan di atas berziarah malam masih perjalanan atau libur. Insyaallah malam Senin depan kayaknya kita masih libur karena posisi ulun dan ayahanda
lagi di Banjarmasin. Doakan mudah-mudahan perjalanan kami dalam keadaan aman, dan mudah-mudahan perjalanan kami dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan di perjalanan kami nanti berziarah ke makam Tuan Syekh Arsyad Al-Banjari dan Guru Sukupul, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit daripada pengumuman. Insyaallah minggu depan kita libur dulu karena kami dalam perjalanan di Banjarmasin. Al-Fatihah. Iya kan Allah Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana rabbi 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa rabbi zidna min dinina. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana ya Allah binuril ma'rifah wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita doakan kepada hari miladnya dalam usia yang ke-15, anak daripada ayahanda Haji Muhammad Edi Priyono yang bernama Rizkullah Ahmad Wenas alias Bang Koko. Kita doakan kepada Bang Koko, mudah-mudahan Allah sejahterakan hidupnya. Semoga Allah panjangkan usianya dalam keadaan ibadah, panjangkan usianya dalam sehat walafiat. Semoga Allah berikan anugerah barokah dalam sepanjang hidupnya, bermanfaat untuk keluarga, menjadi anak yang saleh, anak yang beriman, menjadi anak-anak yang minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mabruk al-bahruk alaika mabruk. Mabruk al-bahruk alaika mabruk. Mabruk al-bahruk ya
اللهم تول عمر محمد رزق الله أحمد ونس واجعل هذا الولد يا الله ولدا صالحا وطاعة إليك وطاعة لرسولك واجعل هذا الولد يا الله رزق الله أحمد ونس بارا لوالديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمره في صحة وعافية وبارك في معيشته يا الله بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kas aja kan teman-teman kan ya biar